dalam bulan September ini, saudara, saya ingin memberikan sebuah serial yaitu Jangan Bodoh. Haleluya. Dan tidak ada seorang pun menginginkan perkataan bodoh. Tetapi ketika Alkitab menyerukan kebodohan, mari kita belajar untuk menyimak apa sih maksudnya Alkitab ketika berkata seseorang bodoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebodohan bukan secara intelektual atau secara kepintaran atau secara pemikiran dia bodoh atau tidak. No. Tetapi kebodohan menurut Alkitab adalah tindakan-tindakan yang bodoh dan tidak sesuai dengan arahan Roh Kudus. Wow. Definisi apa nih? Saya katakan inilah definisi secara Alkitab. Kebodohan adalah tindakan-tindakan yang menentang kegerakan Roh Kudus. Itu adalah kebodohan, Bapak Ibu sekalian. Siapa pastor yang menentang Roh Kudus dan akhirnya dianggap bodoh? Coba kita lihat Kisah Rasul pasalnya kelima, ayat 1 dan 2. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya menjual sebilang tanah. Nah, perhatikan, hal ini bukan kebodohan. Dia justru ingin memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. It's good. Ayat yang kedua, dan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan rasul-rasul. Ayat ketiga, tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Mendustai Roh Kudus adalah kebohongan. Dan apakah Ananias berarti harus menyerahkan seluruhnya? Tentunya kita tidak terlalu detail mengenai hal tersebut. Apakah memang harus seluruhnya diberikan, atau yang justru lebih saya yakini adalah dia berkata bahwa menjual seluruh propertinya padahal hanya sebagian. Nah, ini mendustai Roh Kudus. Nah, nangkep maksud saya, saudara? Kenapa seseorang melakukan kebodohan begitu? Karena ingin dianggap lebih terhormat di depan orang lain. Karena ingin dianggap lebih berjasa di dalam pekerjaan Tuhan. Karena ingin dianggap atau diharapkan namanya nomor 1 di dalam list donatur, saudara. Hati-hati. Ketika kita mendustai, ketika kita tidak taat kepada Roh Kudus, maka motivasi kita di balik segala sesuatu yang kita lakukan melenceng dan bisa mendukakan Roh Kudus. Wow. Roh Kudus tidak akan bertambah berkenan kepada kita kalau kita memberikan seluruhnya dibandingkan sebagian. Tetapi yang Roh Kudus ingin adalah kejujuran, saudara. Mari jujur di dalam pelayanan. Haleluya. Mari jujur di dalam pekerjaan Tuhan. Mari jujur sebagai donatur. Mari jujur sebagai hamba Tuhan. Mari jujur sebagai para misi. Mari jujur sebagai orang-orang yang mengasihi dan mengenal Tuhan, saudara. Mengapa? Karena kejujuran tinggi nilainya di hadapan Tuhan. Jangan bodoh. Mari bekerja sesuai dengan arahan Roh Kudus sehingga kita tidak bodoh. Ananias dan istrinya harus menanggung hal yang begitu besar, yaitu ketika mereka harus merenggut nyawa oleh karena kebodohan. Ini adalah teguran bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.